pertama itu hak kita. Bukti dan data hak kita. Ya. Kemudian secara histori itu hak kita. Kronologi sengketa 4 pulau antara Aceh dan Sumatera Utara. Pada tahun 2008 hingga 2009, awal mula sengketa dimulai dengan kesalahan penulisan titik koordinat. Pemerintah Aceh mengajukan perubahan nama sejumlah pulau saat proses pembakuan nama oleh Tim Nasional Pembakuan Rupa Bumi Kemendagri. Namun terjadi kesalahan koordinat yang menyebabkan 4 pulau, yaitu Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Besar atau Pulau Gadang, dan Mangkir Kecil atau Pulau Ketek, masuk dalam wilayah administrasi Sumatera Utara. Inilah akar awal munculnya pergeseran peta dan sengketa wilayah. Akhirnya pada 8 November 2017 dan tahun 2020, Kemendagri menerbitkan surat hasil validasi data wilayah, yang secara teknis memasukkan keempat pulau ke dalam wilayah Sumatera Utara. Tidak banyak diketahui publik saat itu, karena tidak disosialisasikan secara luas kepada masyarakat Aceh. Kita telah sampai ke Pulau Panjang yang bermasalah antara Aceh dengan Sumut yang diklaim oleh Mendagri DSK-kan kepada Provinsi Sumut. Hari ini kita Forbes DPR RI, saya Azhari Cage, SPP anggota DPD RI, dan ada Pak Ruslan, anggota DPR RI dari Partai PKB, Dapil 2 Aceh. Kami telah sampai ke sini. Ada Pak Wati ini nih. Ada Pak Wati. Ini membuktikan sejarah. Sejarah sangat nyata. Sangat nyata. Yang bawa ini dokumen prasasti, lugu, tanda yang dibangun oleh pemerintah Aceh. Provinsi Aceh. Dan Kabupaten Aceh Singkil. Dan Cipta Karya dan Kabupaten Aceh Singkil pada tahun 2012. Ini membuktikan bahwa ini benar-benar sah menjadi pulau milik Aceh. Dan tidak hanya ini, juga berdasarkan peta wilayah perjanjian kesepakatan antara pemerintah Aceh dengan pemerintah Sumatera Sumut, yaitu Raja Inal Siregar dan Ibrahim Hasan pada tahun 1992, dan juga berdasarkan surat daripada pemilik tanah yang dikeluarkan oleh agraria di Provinsi Aceh, yaitu pada tahun 1965, membuktikan sangat nyata ini adalah pulau milik Aceh. Maka disaksikan oleh Pak Kapolres juga pada hari yang berbahagia ini kami hadir ke sini bersama Pak Bupati, bersama anggota DPR RI Pak Ruslan, Pak Muslim, dan juga anggota DPR RI Pak Hajuma, dan juga ada anggota DPR Aceh Doni, Pak Ibrahim dari Partai Demokrat, dan juga Ini ada Pak Irmawan dari PKB, semua DPR RI semua lengkap, dan ada ibu kita, Ibu Darwati Agani, ya mantan ladies Aceh, dan ini juga membuktikan bahwa ini sangat nyata. Jadi kita ngomong hari ini berdasarkan fakta, tidak ada dusta di antara kita. Ini Pak Dandim. Ada Pak Dandim juga. Di sini juga ada Pak Dandim. Ini sah dan nyata ya. Semuanya lengkap, semuanya terbukti. Kami ingin damai, ingin aman. Tapi dalam hal ini kami juga tidak ingin dizalimi. Yang hak Aceh kasih untuk Aceh, yang hak Sumatera kasih untuk Sumatera. Dan hari ini membuktikan semua itu histori, sejarah, administrasi, dan semuanya adalah membuktikan milik Aceh. Itu yang lebih besar ini, Pak. Dan itu yang lebih besar. Ya, ini menjadi catatan bagi kita. 14 Februari 2022, Kemendagri menetapkan kode wilayah administrasi baru, yang memformalkan posisi 4 pulau tersebut masuk ke Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumut, bukan ke Aceh Singkil. Atas keputusan itu, pada tanggal 31 Mei hingga 4 Juni 2022, tim pemerintah Aceh melakukan survei ke 4 pulau, termasuk Syakir, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, serta Muhammad Junaidi, Kepala Biro Hukum Setda Aceh. Mereka menemukan tugu, makam, dan dokumen lama yang menunjukkan riwayat administratif dan budaya 4 pulau berada dalam wilayah Aceh sejak zaman kolonial Belanda. Namun, pada tanggal 25 April 2025, Kemendagri menerbitkan SK nomor 300-222-1138 tahun 2025 yang menetapkan keempat pulau itu secara administratif sebagai bagian dari Sumatera Utara. Keputusan ini mendapat protes keras dari masyarakat dan pemerintah Aceh karena dianggap mengabaikan Undang-Undang nomor 24 tahun 1956 dan Perjanjian Helsinki 2005. Puncaknya, pada tanggal 4 dan 13 Juni 2025, Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mu'alem menggelar pertemuan darurat di Pendopo Gubernur Aceh, mengundang seluruh anggota DPR RI dan DPD RI asal Aceh. Tokoh-tokoh seperti Azhari Cage dari DPD RI,
Haji Uma dari DPD RI, dan M. Nasir Jamil Komisi 3 DPR RI, ikut menyatakan sikap menolak pengalihan wilayah tersebut. Unjuk rasa mulai bermunculan dari kalangan mahasiswa, akademisi, dan masyarakat sipil Aceh. Hingga pada 15 Juni 2025, Jusuf Kalla mantan Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12. Berikut kata beliau. Ada di pasal 114 yang berbunyi, perbatasan Aceh merujuk pada perbatasan 1 Juli tahun 1956. Jadi pembicaraan atau kesepakatan Helsinki itu merujuk ke situ. Ada undang-undang tentang Aceh dan Sumatera Utara oleh Presiden Soekarno yang intinya adalah memisah dulu Aceh itu bagian daripada Sumatera Utara, hanya residen. Kemudian Presiden karena kemudian ada pemberontakan di sana, TTI, maka Aceh berdiri sendiri sebagai provinsi dengan otonomi khusus. Undang-Undang nomor 24 tahun 1956 itu yang meresmikan provinsi Aceh. Dalam sejarahnya, Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir besar, Mangkir kecil, itu secara historis memang masuk Aceh, Aceh Singkil. Bahwa letaknya dekat Sumatera Utara itu biasa. Tentu karena ini didirikan dengan undang-undang, tidak mungkin, tidak bisa dibatalkan atau dipindahkan dengan Kepmen. Karena undang-undang lebih tinggi daripada Kepmen. Akhirnya, pada 16 Juni 2025, pemerintah pusat mulai evaluasi ulang. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyatakan bahwa Kemendagri sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penetapan tersebut. Dan saat ini, Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengambil alih penanganan kasus tersebut. Berikut keterangan Bapak Hasan Nasbi dari Kantor Komunikasi Kepresidenan. Jadi gimana menurut kalian? Silahkan diskusi pada kolom komentar. Terima kasih. Teman-teman semua, kalau dalam konsep negara kita, yang punya kedaulatan atas wilayah itu adalah pemerintah pusat, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah daerah itu punya wilayah administrasi, itu artinya wilayah yang mereka urus, termasuk juga soal pulau-pulau. Jadi pulau ini diurus oleh pemerintah daerah yang mana, itu yang diatur oleh pemerintah. Jadi kita tidak bicara soal kedaulatan, karena kedaulatan itu milik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, wilayah administrasi ini tentu ada pemberian nama, ada batas-batas wilayah, ya, termasuk juga pulau-pulau. Ini masuk wilayah administrasi mana? Jadi artinya gini, kalau pulau itu masuk wilayah administrasi daerah A, maka daerah A lah yang berkewajiban mengurus daerah pulau itu. Kalau daerah pulau itu termasuk wilayah daerah B, maka daerah B lah yang punya kewajiban mengurus pulau tersebut. Karena ini bahasanya kita sama kita, gitu. Kan kita tidak bersengketa dengan pihak luar, dengan negara lain, tapi ini kira-kira ada aspirasi-aspirasi yang berbeda antara beberapa dua daerah di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia tentang pulau-pulau tertentu. Nah, ini tentu saja sesuai dengan aturan main yang ada di negara kita, maka ini diambil alih oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini Presiden mengambil alih ini langsung dan dijanjikan secepatnya akan diselesaikan. Ini harusnya tidak sulit untuk diselesaikan, bisa diselesaikan dengan cara dingin, dengan kepala yang dingin, dengan cara yang baik-baik, karena kita berdialog, kita berdiskusi sebagai sesama anak bangsa. Jadi tentu Presiden akan segera mengambil keputusan secepatnya dan dengan mempertimbangkan aspirasi-aspirasi maupun proses historis